Oke, jadi di sini sudah set X positif ke kanan dan Y positif ke atas ya. Lalu saya gunakan rumus ini ya, EI turunan pangkat 2 dari defleksi terhadap X ya sama dengan momen X. Ini momen X itu adalah momen yang merupakan fungsi dari jarak. Nah, seperti ini pertama-tama tetap statika harus dikerjakan ya. Berarti kalau saya punya cantilever beam seperti ini, dibebani dengan beban merata seperti ini, udah pasti sigma dan saya ingin mendapatkan reaksi perletakan yang ada di titik A, ya dijepit. Nah, jepit sudah tahu bahwa kalau dijepit ada vertikal, ada horizontal, dan ada momen. Udah jelas di sini tidak ada gaya horizontal, maka horizontalnya adalah 0, ya. Kemudian kalau kita lihat berapa sih RA? RA itu adalah sama dengan W kali L ya, sama karena ini resultante dari beban merata ini W kali L, sehingga di sini RA ini adalah sama dengan W kali L ya. Oke, kemudian kalau kita lihat lagi momen ya. Nah, mencari momen itu di sebuah titik sama dengan 0 ya keseimbangannya. Walaupun di titik itu ada momen. Jadi kalau kita lihat sigma momen di sini dijepit sama dengan 0, maka kalau kita lihat, nah ini saya kasih arah seperti ini. Boleh aja kalau asumsinya ke atas pun boleh. Tetapi ini saya asumsikan bahwa momen yang terjadi di titik A ini adalah berlawanan arah jarum jam. Jadi kalau di sini minus momen A ditambah dengan, nah ini ya, ditambah dengan, sigma momen A sama dengan 0, ya oke. Berarti minus momen A, kemudian yang ini WL kalikan L per 2 sama dengan 0, sehingga momen A setengah WL kuadrat. Pertanyaan Dava atau siapa minggu lalu, bagaimana positif dan negatifnya? Nah, kalau kita lihat di sini, saya mengasumsikan momen A seperti ini. Dan ini adalah momen A negatif ya. Momen negatif itu arahnya seperti itu. Nah, hasilnya ternyata positif di sini ya, berarti memang betul arah pemisalan kita ini adalah betul, sehingga nilai momen A itu adalah setengah WL kuadrat dan arahnya adalah berlawanan arah jarum jam. Gitu ya. Jadi itu yang simple-simple, jangan salah. Kalau ada pertanyaan silahkan. Jelas yang bertanya minggu lalu siapa? Dava ya? Oke. Iya, Bu, saya. Ya, oke ya. Jadi kalau atau siapa saya nggak tahu. Nah, jadi kalau tadi misalkan dimisahkan momen A-nya adalah arahnya searah jarum jam, di sini hasilnya minus. Di sini arahnya ini minus. Sehingga kalau mau dibetulkan, arahnya dibalik ke sini, tetapi nilainya setengah WL kuadrat. Ya, jadi atau mau misalkan tetap aja arahnya ke sana, tapi nilainya minus setengah WL kuadrat juga boleh, karena setiap kali nanti sigma momen nilainya adalah minus gitu ya, boleh, asal konsisten aja ya. Oke, sekarang sigma gaya sama dengan 0, berarti RA sama dengan WL. Nah, sekarang mencari free body diagram, karena di sini bebannya beban merata dari 0 sampai L, maka kita harus membuat free body diagram di mana kita potong, balok ini kita potong sejauh X ya. Jadi kalau dipotong sejauh X ya, kita lihat. Nah, momen A kan ada ya reaksi perletakan. Kemudian di sini ada reaksi perletakan arah vertikal. Lalu beban meratanya sepanjang X ya, kita lihat. Nah, ini saya kasih pink nih ya, saya kasih pink di sini. Saya gambarkan ini adalah gaya dalam geser ya, yang positif, karena positif itu gaya geser kalau memutarnya searah jarum jam, dan momen positif itu kalau membuat struktur tersebut adalah cekung ya, cekung. Jadi seperti ini, serat bawah tertarik, serat atas tertekan. Jadi ini pemisalan positif semua ya, bahwasanya nanti nilainya menjadi negatif itu nanti ya. Oke ya, jadi selalu asumsikan bahwa gaya gesernya positif dan momennya juga positif. Oke. Nah, kalau kita lihat, sebentar. Sebentar ya, saya ada ini dulu sebentar.
Oke ya, maaf, saya lanjutkan lagi. Jadi gini, tadi ini arah gaya geser sama arah momen harus positif ya. Jadi itunya, oke. Oke, terus sigma momen sama dengan 0 ya. Jadi kalau kita lihat, kita potong ya. Berarti di sini ada gaya geser dan ada momen. Lalu sigma momen X sama dengan 0 di titik ini ya, di potongan ini. Berarti adalah minus momen A, ya, karena arahnya kan berlawanan arah jarum jam. Kemudian ini momen X juga negatif, ya, berlawanan arah jarum jam. Kemudian ini beban merata ini adalah minus setengah WX kuadrat ditambah dengan RA kali X sama dengan 0. Ya. Sehingga kita dapatkan momen X sama dengan minus setengah WL kuadrat minus setengah WX kuadrat ditambah WLX. Ya. Sehingga kita dapatkan persamaannya adalah seperti ini. Oke. Di sini masih ada pertanyaan nggak? Masih ini ya, masih oke ya. Bentar, saya mau lihat dulu ini. Oke. Oke, lalu dimasukkan ke dalam rumus EI D kuadrati per DX kuadrat ya, yang ini adalah minus setengah W kali L kuadrat plus X kuadrat plus WLX ya. Kemudian diintegrasi satu kali, EI DY DX sama dengan minus setengah W L kuadrat X plus sepertiga X pangkat 3 plus setengah WLX kuadrat plus C1. Kemudian diintegrasi lagi satu kali lagi, EI kali Y sama dengan, ya ini integrasi biasa ya. Kalau mau ini dijabarkan ya, ini bisa saja minus setengah W kali L kuadrat plus X kuadrat plus WLX ini ya, ininya dijabarkan boleh. Tapi saya membiarkan ini faktor minus setengah W di depan, lalu yang diintegrasi yang belakang ya, karena ini konstan ya harganya. Ini adalah L kuadrat kali X plus sepertiga X pangkat 3 ditambah dengan setengah WLX kuadrat tambah C1, kemudian diintegrasi lagi satu kali, kita dapatkan adalah minus setengah W kali, ini L kuadrat X ini menjadi setengah L kuadrat, bener nggak? Setengah L kuadrat X kuadrat plus 1/12 X pangkat 4 plus 1/6 WLX pangkat 3 plus C1X plus C2. Ya, jadi kita lihat jepit ya. Jadi apa boundary condition-nya? Kita tahu bahwa di jepit itu ya pada X sama dengan 0, lendutan sama dengan 0 dan putaran sudut sama dengan 0 ya. Sehingga dengan menggunakan boundary condition 3, saya masukkan ke dalam persamaan ini ya, persamaan yang putaran sudut dan lendutan, saya peroleh bahwa C1 sama dengan 0 dan C2 sama dengan 0 ya. Nah, sehingga ya mudah ya kalau C1 0, C2 0 ya berarti persamaan untuk lendutannya itu adalah EI kali Y minus setengah W kali setengah L kuadrat X kuadrat plus 1/12 X pangkat 4 ditambah 1/6 WLX pangkat 3. Nah, kemudian kan kita mau ngecek ya, biasanya kan ada ya di tabel-tabel. Kalau cantilever dibebani dengan beban merata, berapakah lendutan di ujung bentang. Nah, kalau sudah dimasukkan, nah ini saya diberikan stabilo lagi ya. Di sini bahwa lendutannya adalah minus WL pangkat 4/8 EI. Nah, berarti arahnya ke bawah karena di awal itu salib sumbunya X ke kanan, Y ke atas positif, sehingga kalau ini hasilnya negatif, berarti harus ke bawah. Betul ya? Jadi artinya cantilever beam itu dibebani dengan beban merata, maka lendutan di ujung bentangnya adalah ke arah bawah ya. Nah, sama halnya kalau ingin menghitung putaran sudut, ya dimasukkan saja ya. Jadi pada X sama dengan L, yaitu putaran sudutnya adalah minus WL pangkat 3/6 EI. Oke, ada pertanyaan mengenai ini? Ini siapa? Ada yang Ihsan. Oke, Ihsan baru masuk ya, tar saya.
Siapa lagi yang baru masuk lagi? Yang belum tuh Krisna Bayu. Ada nggak Krisna Bayu? Nova, Krisna Bu. ada? Ada. Ada, Bu. Oke. Lisna? Ada, Bu. Lisna ada nggak? Tuh. Emrido? Hadir, Bu. Emrido hadir. Fajri? Naufal? Hadir, Bu. Hadir. Saiful Ali? Rivaldi? Tesya? Oke, kita lanjut lagi. Nah, jadi itu ya apa namanya, jangan lupa boundary condition dan jangan lupa ini apa namanya, jadi yang terutama yang perlu tahu itu adalah boundary condition ya. Tadi kita lihat jepit ya. Jepit seperti ini, dibebani dengan beban merata. Nah, nomor satu kalau melihat soal seperti ini, kalian mesti tahu bahwa kalau jepit ya, saya kasih warna, berarti ada begini sebenarnya ya, di sini adalah RA, kemudian di sini adalah horizontal A, harusnya ya, di sini ada gaya, kemudian ada momen jepit. Nah, kemudian lendutan kalau ini sebenarnya seperti ini ya. Jadi ini kalau ini titik B, kita harus menghitung berapa ya, berapa lendutan di B ya intinya. Nah, jadi nomor satu harus kenali dulu jenis boundary condition ya. Jenis boundary condition itu harus diketahui. Kemudian kalau sudah ini harus melakukan ini apa namanya, buat free body diagram ya. Jadi free body diagram untuk sepanjang X. Nah, kemudian apa namanya? Yang ketiga di apa namanya, di potongan X apa namanya, dimisalkan VX momen X arahnya positif ya. Nah, perjanjian untuk, saya ulangi lagi ya, ini supaya tidak salah kalau ini. Jadi gaya geser itu positif ya. Kalau dilihat yang sebelah sini ya, sisi sebelah sini positif ini ya, gesernya ini adalah V positif, dan momen itu berarti kenapa ini V positif, karena dia cenderung untuk berputar ya. Jadi ini memutar, ini gaya geser ini berputar searah jarum jam ya, memutar ini elemennya searah jarum jam. Kemudian kalau dia momen positif ya, momen positif ini arah momen positif ya, momen positif karena dia cenderung untuk membuat balok ini seperti ini ya. Jadi serat bawah tertarik, serat atas ini. Tentunya kalau yang lain itu adalah berlawanannya. Jadi momen negatif itu didefinisikan, momen negatif itu adalah arahnya seperti ini. Dan baloknya itu cenderung untuk cembung. Ya, jadi ini adalah momen negatif, ini momen negatif. Dengan sendirinya juga kalau geser negatif itu kalau dia seperti ini. Nah, untuk gaya geser sebuah elemen selalu harus berpasang-pasangan. Jadi kalau di sebelah kanan ada gaya geser ke sini, maka harus ada lawannya di sebelah kirinya itu, dan arahnya berlawanan. Ya, itu geser tuh seperti itu. Ya, ada pertanyaan? Oke. Nah, saya kembali lagi ke ini ya, ke yang tadi apa namanya, cantilever beam ya. Jadi
kita sudah tahu ya, ini dibebani dengan beban merata seperti ini. Ya, dan kita sudah tahu lah ya, ini berarti ini adalah W kali L. W ini adalah beban merata. Kemudian momen A ini adalah kita tahu tadi adalah sama dengan berapa setengah WL kuadrat ya. W kali, harus saya lihat dulu. Momennya setengah WL kuadrat ya. Sorry kok ini yang ini. Ini udah benar. Ini sama dengan W kali L dan momen A saya ganti. Ini momen A-nya sama dengan setengah WL kuadrat. Nah, kemudian langkah berikutnya kan saya ingin membuat free body diagram sepanjang X ya. Jadi ini dipotong nih sejauh X ya. Dari sini tuh X. Nah, ini nomor 1 di sebelah sini di potongannya itu gambar yang positif. Jangan yang negatif supaya gampang. Ini momen X dan ini adalah Px ya. Nah, di sebelah sini kan ada reaksi perletakan. WL dan ada tadi momen. Udah betul ya momen A. Nah, sekarang untuk mendapatkan persamaan momen dalam fungsi X. Nah, ini adalah langkah selanjutnya. Berarti untuk mendapatkan momen dalam fungsi X, pertama adalah sigma momen di potongan X, ya ini supaya pada ngerti sama dengan 0. Ya, berarti kalau kita lihat, di sini nih momen A minus MA. Kalau momen kan sudah momen ya, kemudian minus MA, kemudian ada apa lagi? Sigma X plus RA kali X ya, RA kali X minus momen X sama dengan 0 ya. Sehingga kita mendapatkan momen X itu adalah minus momen A plus, oh ini jangan lupa, Dava nggak, biasanya Dava yang ini. Ini jangan lupa, makanya kok ini bebannya jangan lupa. Nah, ini salah, berarti masih ada belum sama dengan 0 nih. Ya, jadi akibat momen minus momen A plus RA kali X, kemudian minus momen X, kemudian ini minus ya, minus setengah WX kuadrat sama dengan 0 ya. Dari sini dapat ya momen X itu sesuai dengan yang di sana ya. Jadi intinya saya ingin menerap ini ya, mengingatkan lagi bahwa arah-arah tuh jangan salah ya, arah-arah jangan salah. Karena kalau arahnya salah nanti malah sulit ininya ya. Oke. Semua mengerti? Paham, Bu. Paham ya? Oke. Oke ya, kita lanjut ya. Ntar dulu saya save dulu. Saya lanjut. Nah, kita lanjut lagi ke yang tadi ke sini lagi ya. Jadi kalau kita lihat tadi udah beres ya, udah bisa nih. Ini kayaknya yang tadi sih cukup mudah ya. Jadi kita bisa mendapatkan defleksi dan juga putaran sudut yang ada pada balok cantilever akibat beban merata. Nah, sekarang ini coba lihat ini ya. Ini balok di atas 2 tumpuan dibebani dengan beban terpusat P. Nah, ini sih sebenarnya kalau secara statika itu kok gampang gitu ya. Tetapi dengan metode double integration itu ternyata kalau ada beban terpusat itu membuat permasalahan ini menjadi lebih kompleks karena kita harus membagi balok tersebut pada saat analisis itu harus dibagi menjadi segmen-segmen ya. Nah, jadi kalau kita lihat akibat beban P seperti ini ya. Ada yang baru, maaf. Dulu.
Noval baru hadir? Enggak Bu, udah hadir dari tadi, tapi keluar bentar. Oh, tadi barusan. keputus. Oke. Iya. Nah, jadi balik lagi ke sini ya. Jadi kalau kita lihat begitu ada gaya, pertama udah pasti statikanya harus dihitung dulu ya, reaksi peletakan di A, reaksi peletakan di B. Ya ini simple sekali, mudah sekali. Kalau bebannya P di tengah bentang berarti di sini P/2, di sini P/2. Nah, sekarang kita harus membagi, ada baloknya ini sederhana ya. Nah, berarti begitu ada beban terpusat, kita harus membagi menjadi beberapa segmen. Jadi yang pertama, ini segmen pertama itu untuk X di antara 0 sampai dengan L/2. Ya. Nah, kita juga harus membuat free body diagram di mana X-nya itu di antara 0 dengan L/2. Ya. Jadi kalau kita potong ya, di sini ya, di sebelum L/2, maka saya dapatkan, nah sekali lagi, ya ini adalah arahnya harus positif dulu supaya nanti nggak kacau ya. Jadi ini adalah Px positif, ini momen X positif. Lalu sigma momen X sama dengan 0 ya. Jadi sigma momen di titik ini sama dengan 0, berarti plus P/2 kali X minus momen X sama dengan 0. Nggak ada lagi, berarti momen X itu adalah Px/2. Baru di sini dimasukkan ke dalam persamaan EI D kuadrat Y per DX kuadrat sama dengan momen X ya. Jadi berarti EI D kuadrat Y per DX kuadrat sama dengan setengah PX. EI DY DX sama dengan 1/4 PX kuadrat plus C1. EIY sama dengan 1/12 PX pangkat 3 plus C1X plus C2. Nah, boundary condition apa ini? Kalau dia sendi. Kalau dia sendi adalah lendutan sama dengan 0 ya. Berarti di sini adalah boundary condition pada X sama dengan 0, lendutan sama dengan 0. Dari sini kita dapat langsung berapa harga C2. Berarti C2 sama dengan 0 ya. Oke. Jadi di sini kita masukkan berarti C2 sama dengan 0. Nah, berarti untuk segmen 0 sampai dengan L/2 kita masih belum tahu berapa C1. Jadi nggak bisa langsung kita mendapatkan C1 ya. Jadi harus kita simpan dulu ya persamaan itu. Kemudian baloknya kita potong sejauh X dari titik A di sini ya, tetapi sesudah melampaui P ya. Jadi ini X-nya itu adalah, kalau yang tadi X-nya itu berada di antara 0 sampai dengan L/2, sekarang X-nya itu sudah melampaui gaya vertikal ini ya, sehingga ini saya misalkan X, di sini Vx, momen X dianggap positif ya. Lalu kita seperti cara yang sama ya, berarti sigma momen X di ini sama dengan 0, P/2 kali X minus P kali X minus L/2 X minus momen X sama dengan 0. Jangan lupa ya, arah X-nya saya ambil dari A ke X. Sedangkan P ini adalah terletak dari X kurang L/2 dari titik sini, dari ujung sini ya potongannya. Makanya di sini minus P kali X minus L/2 sama minus momen X sama dengan 0, sehingga momen X ini kita dapatkan adalah P/2X minus PX minus L/2. Oke? Ada pertanyaan? Oke, sekarang kita masukkan ke dalam rumus ya, EI D kuadrat Y per DX kuadrat sama dengan momen X seperti ini. Saya integrasi satu kali EI DX. Nah, ini menjadi 1/4 PX kuadrat min P. Kalau kalian suka jangan khawatir ya, kalau memang ini dibuka aja kurungnya ya, dimasukkan di minus PX plus PL/2. Tapi saya seperti ini, dari minus P setengah X kuadrat min L/2X plus C3. Nah, di sini jangan C1 lagi ya. Konstantanya kan ini udah beda ya segmennya. Kalau tadi kan C1, C2 itu untuk segmen 0 sampai X di antara 0 sampai dengan L/2. Berarti di sini untuk segmen di antara L/2 sampai L, maka konstantanya pakai C3 ya. Kemudian saya integrasi satu kali lagi, ini adalah 1/12 PX pangkat 3 minus P 1/6 X pangkat 3 minus 1/4 X kuadrat plus C3X plus C4 ya. Jadi kita punya, bayangkan aja, jadi sekarang kita punya 4 konstanta yang tidak diketahui
Jadi kita sebenarnya harus punya 4 boundary condition ya, sehingga C1, C2, C3 dan C4 itu bisa dipecahkan ya berapa nilainya. Nah, sekarang kalau kita lihat ya balok di atas 2 tumpuan, kita lihat di X sama dengan L, yaitu di ujung bentang, itu sendi. Sendi itu berarti lendutan sama dengan 0. Kemudian kalau kita lihat dari dari syarat kontinu ya, itu kita lihat adalah pada L/2 ya, lendutan di sebelah kiri harus sama dengan lendutan di sebelah kanan. Apa sih artinya ini lendutan kiri sama dengan lendutan kanan? Jadi lendutan yang dicari melalui rumus yang 0 sampai X sampai dengan L/2 harus sama dengan hasil lendutan yang dihitung untuk X di antara L/2 sampai dengan L. Ya, jadi itu yang namanya lendutan kiri sama dengan lendutan kanan. Dan yang satu lagi tentunya kalau lendutan sama untuk kontinuitas berarti teta kiri sama dengan teta kanan ya. Nah, ini saya kasih stabilo karena ini penting ya. Nah, kemudian kalau kita pertama gini, pakai persamaan yang ketiga. Nah, ini yang sebelah kiri ini diambil dari segmen balok sebelumnya, yaitu antara X-nya di antara 0 sampai dengan L/2. Nah, kalau kita lihat di sini 1/4 P kali L/2 kuadrat, dimasukkan ya X-nya pada posisi berapa? Pada posisi L/2 ya. Makanya di sini saya pelan-pelan step by step, ini L/2 kuadrat plus C1 sama dengan, nah ini rumus dari putaran sudut untuk segmen dari X di antara L/2 sampai dengan L ini ya. Nah, ini pun juga belum dapat berapa nilai C1 dan berapa nilai C3. Ini baru dapat hubungan antara C1 dengan C3 ya. Jadi antara C1, jadi masih panjang juga padahal ini hanya sebuah beban terpusat ya. Jadi tapi double integration method ini kita bisa mencari lendutan pada setiap titik dari balok dan juga putaran sudut yang terjadi pada balok di setiap titik ya, sehingga kompleks tapi kita bisa mendapatkan defleksi dan putaran sudut pada pada setiap titik ya. Nah, kita baru dapat persamaan 4 ini baru mendapatkan hubungan antara C1 dengan C3 ya. Lalu tadi udah dipakai ya boundary condition yang ketiga ini. Lalu saya pakai yang ini nih, boundary condition yang kedua. Dengan boundary condition yang kedua, lendutan di L/2 dengan menggunakan rumus sebelah kiri itu artinya ya sebelah kiri dari beban ini sama dengan putaran sudut dari balok dihitung di L/2 ya ini. Jadi dari sini dapat, nah ini dapatnya adalah persamaan 5 itu merupakan fungsi dari C1, C3 dan C4. Ya, di sini C1, C3, di sini C4. Jadi sebenarnya sih bisa dapat berapa C4 ya. Kalau kita lihat di sini kan C1 minus C3, C1 minus C3. Kalau ini dikali L/2 aja sebenarnya 4 dan 5 kita substitusi bisa dapat berapa C4 ya, tapi nggak apa-apa. Kemudian kita gunakan boundary condition yang ke-1, lendutan sama dengan 0, di X sama dengan 0, X sama dengan L ya. Jadi kita masukkan di sini kita dapat C3L plus C4 sama dengan ini ya. Kemudian disubstitusi kita dapat C4 sama dengan 1/48 PL pangkat 3, disubstitusi C3 segini ya, maka C1 segini. Nah, lihat jadi kalau kita lihat C1 baru bisa didapat sesudah seluruh segmen itu kita hitung ya, kita hitung ininya, gaya-gaya dalamnya dan momennya ya. Kemudian mau dicek ya, pada X sama dengan L/2 berapa lendutan? Kalian tahu kan, lendutan dari balok akibat beban P itu adalah minus PL pangkat 3/48 EI. Minus kenapa? Karena arahnya ke bawah dan kita tahu bahwa perjanjian tandanya X positif dan Y positif ke atas, Y adalah negatif ke bawah. Oke.
Jadi ini nih ya, jadi akibat beban terpusat tuh seperti ini ya. Jadi kita harus per segmen ya. Oke, ada pertanyaan? Tidak, Bu. Ibu saya mau nanya. Ya, boleh. Ini kan batangnya tuh kan sampai L ya, Bu. Ini kenapa cuma sampai L per 2, Bu? Yang mana? Di check add-nya itu loh yang Yang terakhir. terakhir, ini. Sampai L per 2 doang. Kan batangnya sampai L gitu, Bu. Iya, ini karena saya ingin mengetahui lendutan di tengah bentang. Oh, berarti ini tergantung soalnya gitu ya, Bu? Iya, ini kan kita mau tahu berapa sih lendutan di tengah bentang. Kalau saya tanya lendutan di X sama dengan 3L per 4, berarti kita nggak boleh pakai persamaan yang pertama. Kita harus pakai, karena kan, oke, saya gambarkan dulu ya. Stop share dulu ya. Jadi kalau kita lihat ya, pertanyaannya bagus ya. Jadi kan baloknya yang kita ini kan seperti ini ya, P ya. Nah, tadi udah dapet tuh karena kita harus bagi nih segmen 1 sama segmen 2. Jadi begitu ada gaya apa terpusat, kita harus seperti ini ya kalau double integration. Nah, kita tahu kan bahwa lendutan balok tuh seperti ini akibat ini. Nah, di titik ini di mana kebetulan aja di sini L per 2, di sini L per 2, ini ada boundary condition yang disebut dengan Y kiri sama dengan Y kanan, teta kiri sama dengan teta kanan itu adalah di posisi beban ini ya. Jadi di posisi itu. Jadi di sini ya. Berarti apa namanya seperti itu ya. Jadi kan ada boundary condition. Yang pertama boundary conditionnya tadi kita tahu udah pasti di sendi ini pertama adalah lendutan sama dengan 0, di X sama dengan 0. Kemudian boundary condition yang kedua itu adalah lendutan sama dengan 0, di X sama dengan L. Boundary yang ketiga adalah di X sama dengan L per 2, yaitu di mana lokasi dari beban. Saya punya kondisi bahwa lendutan akibat yang di kiri sama dengan yang di kanan, karena harus kontinu nih di sini nih harus kontinu ya, karena kan ini defleksinya seperti ini ya, berarti harus kontinu tuh harus smooth ya di situ. Kemudian yang keempat itu adalah di posisi X sama dengan L per 2, lokasi P itu putaran sudut kiri sama dengan putaran sudut kanan, karena tetap dia harus kontinu ya. Nah, tadi pertanyaannya kenapa baloknya kan sampai L? Iya, karena saya ingin menghitung berapa sih defleksi yang terjadi di tengah bentang. Defleksi tengah bentang. Nah, kalau defleksi tengah bentang ya tadi pakai persamaan yang pertama. Nah, sekarang kalau mau ngecek ya apakah pakai yang persamaan ke-1 dengan persamaan yang kedua, benar nggak dapatnya itu? Ini bagus, kalian ngecek perhitungan kita benar apa enggak. Tadi kita dapat saya catat dulu ya. Persamaan untuk dulu ya. Ini kan ini ditanya ya. Nah, persamaan 1 itu EIY sama dengan 1/12 PX pangkat 3 minus PL kuadrat per 16X. Itu persamaan 1 dan ini berlaku untuk X di antara 0 sampai dengan L per 2 ya. Itu persamaan 1 ya ini. Nah, yang kedua itu untuk X di antara L per 2 sampai L. Nah, persamaannya apa? Persamaannya tuh ini. Dari yang kedua itu coba ya, saya belum rangkum. Berarti persamaan yang kedua, sebentar.
EIY berarti di sini EIY 1/12 PX pangkat 3 minus P 1/6 minus L/4 kali X kuadrat plus C3X plus C4. Saya tulis dulu di sini. C3-nya, saya melihat dari ini. C3-nya itu minus 3 PL kuadrat per 16. C4-nya PL pangkat 3 per 48. Oh, ini supaya sama PL pangkat 3 per 48. PL pangkat 3 per 48. Nah, saya mau membuktikan ya, pakai rumus kiri atau rumus yang kanan di X sama dengan L/2 itu betul apa enggak? Sama enggak? Sama dengan hasilnya harusnya sama dengan PL berapa tuh? PL pangkat 3 per 48 EI. Nah, ini harus dibuktikan bahwa di sini defleksinya PL pangkat 3 per 48 EI. Nah, tapi pakai rumus yang kedua. Coba kalian bantu masukin nih ya. Jadi X-nya itu adalah setengah L. Kemudian jadi rumus yang ini ya. Jadi rumus yang kedua tapi dihitung untuk X sama dengan L/2. Harusnya sama, dapatnya sama dengan PL pangkat 3 per 48 EI. Harusnya sama ya. Saya belum ngecek. Nah, kemudian yang harus dicek juga ya untuk rumus yang kedua, apakah lendutan sama dengan 0 di X sama dengan L? Coba deh, ini lebih gampang menghitung daripada setengah ya. Berarti kan 1/12 ya, itu 1 per... Nah, saya hitung dulu. 1 per 12. Kemudian di situ minus berapa tuh? L pangkat 3 minus L pangkat 3 per 6 ya. Berarti itu adalah 1/6. 1 per 6 minus 1/4. 1 per 4. Kurung tutup. C3 itu adalah minus 3 per 16 ya. 3 per 16. Mudah-mudahan benar. Kemudian ditambah 1/48. Harusnya 0. 0 pas. Nih kalau mau lihat nih ya, 0. Ya, 0 pas. Oke, jadi benar persamaan 1 persamaan 2 adalah betul itu begitu. Oke, tadi yang bertanya siapa ya? Saya, Bu. Udah paham, Bu. Makasih, Bu. Udah ya, paham ya. Jadi ya, kalau nanti ujian misalkan ditanya berapakah lendutan yang terjadi di X sama dengan 3L/4, berarti harus pakai persamaan 2 ya, jangan pakai persamaan yang ke-1 karena itu udah X sama dengan 0,75 itu udah lebih dari setengah ya, berarti di sini. Nah, jadi harus pakai persamaan 2. Tapi kalau ditanya berapakah lendutan dan putaran sudut yang terjadi di X sama dengan 0,25 L. Kalau 0,25 L ya berarti di sini harus pakai persamaan 1 ya. Oke. Nah, ini cara ngeceknya benar ya, karena berarti kalau nanti di ujung bentang itu kita pakai rumus yang kedua ini, dia tidak tidak 0, berarti nggak tahu C3-nya nggak benar gitu, C4-nya gitu ya. Jadi cek lagi ya. Ini baru balok di atas balok di atas 2 tumpuan, baru 1 beban terpusat. Kalau beban terpusatnya banyak, segmennya dia dibagi sesuai ini. Jadi kalau misalkan
Oke ya, ini saya ini. Jadi kalau soalnya seperti ini. Kalau sebenarnya balok di atas 2 tumpuan ya seperti ini. Ya. Begitu ada P. Kemudian belum lagi ada ini. Nah, ini agak coba saya ingin tahu. Berapa ini? Kita harus bagi balok ini berapa segmen? 3, Bu. 3, tuh. Ya. Jadi yang pertama anggap aja ini adalah L per 4, ini L per 4, ini L per 2. Jadi nanti segmennya udah pasti ya, kalian harus udah bisa ya, saya nggak mengulang-ulang lagi ini sama ininya sih harus. Nah ini makanya reaksi peletakan tuh jangan salah, begitu reaksi peletakan salah ke belakangnya juga salah ya, jadi statikanya bener dulu ya. Nah berarti di sini pribadi diagramnya saya punya segmen yang pertama itu adalah ini. Jadi nanti free body diagramnya itu adalah saya punya sendi seperti ini, saya punya reaksi peletakan seperti ini, kemudian di sini saya gambarkan ini. Ya, hanya itu aja. Terus yang kedua, X-nya itu di antara berapa nih? L per 4 sampai dengan L per 2. Nah, boundary condition-nya free body diagramnya seperti apa? Di sini ada RA, kemudian jangan lupa di sini ada P, ya. Kemudian di sini ada gaya geser dan momen X. Nah, X-nya dari sini ke sini ya. Nah, jadi di sini L per 4 ya. Berarti di sini nih jaraknya momen suka pada salah nih. Ini X kurang L per 4 ya. Kemudian pada segmen ketiga itu adalah X-nya itu di antara sampai L. Nah, di sini free body diagramnya seperti ini. Sebenarnya paling gampang seperti ini nih, digambar setiap step ya. Lalu di sini ada beban merata. Ya, tetap ini gambarkan positif dan momen dan gaya gesernya ya, positif. Nah, sekarang ini P ya, ini W. Ini ada RA. Dan X-nya itu dari sini ke sini. Nah, berarti ini apa jaraknya? Ini L per 4. Nah, yang biasanya jadi bingung nih, ini berapa nih? Si X ini nih, kalau dari sini ke sini ini berapa nih? Panjang itu. X kurang L per 2 ya. Jadi ini adalah panjang ini nih yang ini adalah X kurang L per 2 ya. Benar kan? Dari sini ke sini, dari P ke beban meratanya L per 4, L per 4 plus L 4 jadi X minus. Jadi ada 3 ya free body diagramnya. Jadi itu aja, tinggal kalau udah betul. Nah, sekarang berarti ada 3, bayangkan aja sekarang ada 3 segmen. Masing-masing segmen itu ada 2 konstanta. 3 segmen itu berarti Berarti harus ada berapa tuh? C1, C2, C3, C4, C5, C6. Nah, berarti boundary condition-nya harus ada 6 ya. Gimana tuh? Berarti untuk segmen yang seperti tadi, teta kiri sama dengan teta kanan di L per 4. Lendutan kiri sama dengan lendutan kanan di L per 4. Lalu di L per 2 juga lendutan kiri sama dengan lendutan kanan, putaran sudut kiri sama dengan putaran sudut kanan. Lalu pada X sama dengan L, di ujung sebelah sana di B, lendutan harus sama dengan 0. Ya, nanti jadi ada 6 persamaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 boundary condition, lalu dicari berapa C1. Ya, jadi kan ribet ya kalau tapi nanti sesudah belajar double integration untuk untuk mendapatkan refleksi nanti ada cara lain yaitu dengan discontinuity function, mudah sekali ya. Jadi mau bebannya kompleks tapi tetap bisa bisa didapatkan ininya refleksinya. Oke, ada pertanyaan nggak? Ini mesti dicoba nih
supaya dapat C1, C2, C3. Oke, kalau gitu ini homework ya buat minggu depan ya. Jadi ini PR ya. PR-nya ini semua dalam ini aja lah, dalam apa variabel ya ini W. Kemudian baloknya panjangnya L, P-nya adalah DL per 4. Lalu dicari berapa ini nanti ini aja berapa lendutan di L per 2 yang ditanya ya. Jadi PR-nya berapa lendutan dan sekalian lah dan putaran sudut yang terjadi di X sama dengan L per 2 ya, ini PR-nya. Nanti gini, saya nanti ini upload ke, jadi nanti submit homework-nya ke ini aja ya, ke nggak usah ke email saya tapi langsung ke BIK, nanti saya sesudah ini saya nanti upload ya soal ini. Oke. Ada pertanyaan nggak mengenai ini? Ini jadi PR. Ibu berarti itu pakai yang segmen 2 ya, Bu? Iya, betul. Segmen 2. Mau pakai segmen 3 di X boleh aja, harus sama tuh. Ya. Tapi kan segmen 3 lebih kompleks kayaknya ya. Jadi untuk yang ini pakai segmen 2 benar. Makasih, Bu. Oke. Yang lain gimana? Yang lain? Yang bertanya Dava terus. Yang lain udah paham? Udah, Bu. Udah ya. Jadi ini PR ya. PR nanti tinggal nanti di login-nya ke ini aja, ke apa namanya? Ke BIK ya, supaya ke portal akademiknya supaya e-learning. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya ke yang lain. Kita ini aja, contoh soal ya. Oke, apalagi ya contoh soal. Saya lihat dulu. Nah ini ya, tar dulu saya share screen dulu. Nih, apa namanya? Coba ini ya, ini seperti yang saya juga nggak tahu kenapa ini waktu itu nggak banyak yang benar ya, kenapa ya? Ini kan cantilever, kan biasanya cantilevernya di sini jepitnya di sini ujung bebas gitu ya. Kalau sekarang saya balik ujung bebasnya di sebelah kiri, jepitnya di sebelah kanan. Lalu coba di apa namanya dicari nih ya, dicari ininya. Gimana berapa ini? Coba saya kasih waktu buat kalian nyoba ya, nyoba dulu. Kemudian apa namanya? Nah, ini ya, coba kerjakan ya. Berarti by using double integration method ya, determine the deflection and the slope at point A ya. Jadi di sini ya dibalik ya. Biasanya saya bilang juga jepitnya di sebelah kiri, sekarang jepitnya di kanan. Ujung bebasnya sekarang di sebelah kiri ya, biasanya di sebelah kanan akibat beban seperti ini. Nah, untuk hal seperti ini ya kita lihat hati-hati ini beban ya. Jadi kalian coba set sendiri dah apa namanya salib sumbunya ya. Kalau salib sumbunya udah di set pasti nggak salah ininya ya. Oke.
Oke, saya berikan waktu 15 menit ya.